Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, perkenalkan nama saya Laini Nur Aisyah, mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Saya adalah guru PA Pendidikan Agama Islam SD Negeri 2 Padokan. Materi yang saya ajarkan adalah tentang Asmaul Husna di kelas 5 fase C. Pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat? Masih. Kita sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Kamil. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Kita lanjutkan rutinitas kita, yaitu membaca Al-Quran. Hari ini kita baca Quran surat Al-Kautsar. Dari ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Apakah hari ini temannya ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Siapa yang nggak masuk? Rasyid. Selain Rasyid ada lagi? Tidak ada. Sebelum belajar, Ibu akan mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas. Nanti ketika ada yang mau bertanya, maka silakan harus mengangkat tangannya. Ya, ketika bertanya ataupun izin minum, silakan izin dulu ya. Oke, kemarin kita sudah belajar terkait apa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Sebelumnya anak-anak juga belajar Asmaul Husna. Nanti kita lanjutkan pembelajaran Asmaul Husna. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran Asmaul Husna sebelumnya? Belajar tentang Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Apa itu kalau Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Kalau Al-Qayyum? Apakah anak-anak hari ini sudah meneladani sifat Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum? Coba Mbak Gisel. Apa hari ini? Rajin sholat. Tadi anak-anak sholat subuh? Ngaji? Ya, bersyukur juga salah satu mengamalkan Asmaul Husna. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk bersyukur. Hari ini apa nikmat yang dikasih oleh Allah? Ya, bisa bangun pagi melaksanakan sholat, tidak sakit, diberikan kesehatan, apalagi masih bisa. Ya, banyak sekali yang kita syukuri. Anak-anak harus bersyukur. Hari ini anak-anak masih bisa belajar, diberikan kesehatan oleh Allah, juga harus dimanfaatkan dengan baik. Harus bersyukur. Jadi anak-anak harus semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Ya, jadi pembelajaran anak-anak hari ini Asmaul Husna ya. Anak-anak belajar tentang Asmaul Husna, Al-Ba'is, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Sebelumnya anak-anak bisa lihat video dulu. Iya Pak Guru. Cepat dijawab ya. Iya Pak Guru. Cepat dijawab ya kalau Bapak panggil. Itu Pak, tukang rujak tarik-tarik yang Pak Yuli. Cie.
belain Yuli ye. Apaan sih kamu kak? Jelas banget. Apalagi kalau nama-nama itu didasarkan atas arti dari nama-nama Allah. Kalian tak Ya. Apalagi tadi yang terakhir apa? Pesannya? Kita tidak boleh mengolok-olok nama teman, apalagi nama temannya itu ada bagian dari ada yang ya Asmaul Husna ya. Jadi nama anak-anak itu juga memiliki arti. Kita tidak boleh mengolok-olok atau membuli mungkin dengan cara pakai yang bukan manggil yang bukan nama temennya gitu. Sebelum Ibu menjelaskan, coba dari video tadi, apakah kamu tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Oke. Mengapa kita harus meneladani Asmaul Husna? Agar selalu menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Oke, selanjutnya. Kapan Asmaul Husna itu kita baca? Pada saat apa Asmaul Husna? Membaca Al-Quran, kemudian membaca doa, ya membaca Al-Quran. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna? Dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pengertian Asmaul Husna, dalam segi bahasa, Asma artinya nama, dan Husna itu artinya baik. Jadi kalau menurut istilah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, ada 99 Asmaul Husna. Tapi yang kita pelajari hanya ada 5. Al-Muhyi itu artinya apa? Allah Maha Hidup. Artinya yang menghidupkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oke, selanjutnya adalah Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Ya, Al-Mumit adalah Allah Maha Mematikan, yang artinya yang mematikan itu apa? Yang mengatur hidup kita. Yang terakhir adalah Al-Ba'is. Apa? Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Apa yang Ibu sampaikan? Tidak? Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok gaya belajar anak-anak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan LKPDP-nya atau tugas anak-anak dalam kelompok. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu visual. Anak-anak nanti penugasannya membuat mind mapping, sudah Ibu kasih soal dan contoh. Kelompok 2 juga visual. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 auditorium. Kelompok 4 kinestetik, menyusun puzzle, nanti digunting dulu. Selain itu, Ibu akan memberikan media pembelajaran. Selain buku paket, nanti anak-anak bisa belajar di buku paket juga. Yang visual Ibu kasih posternya. Kemudian yang auditoria Ibu kasih speaker nanti untuk mendengarkan pembelajarannya. Dan yang kinestetik Ibu kasih media pembelajaran di laptop untuk melihat video pembelajaran. Nanti digunting. Iya, digunting. Ya, diskusinya 10 menit. Cukup nggak 10 menit? Ibu tambah ya, 20 menit. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Harus saling bantu sesama teman ya. Ya, dipotong semua. Kemudian nanti masing-masing 3. 3. Ya, dikelompokin nanti. Ini perintahnya. Nanti didengerin aja ya, nggak usah diapa-apain ya. Biarin aja, nggak usah disentuh. Ini belum digunting. Nah gini, nanti ini dideskripsiin dulu. Ini oke, Al-Ba'is termasuk Al-Ba'is. Setelah dikelompokkan nanti dijawab ya. Dijawab pertanyaannya. Agak dipotong lagi Bu, jadi bulat gitu juga boleh. Gambarnya semuanya sudah tergunting? Sudah, berarti anak-anak tinggal mendeskripsikan. Terus sudah ada soalnya dibaca. Sambil menunggu yang belum, kita ice breaking dulu ya. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Ini lagu anak-anak, yaitu lagu becak-becak. Nanti dinyanyikan bareng-bareng ya, sambil dibaca. Yuk, kelompoknya Saka. Ya, kita ice breaking dulu baru nanti kita lanjut.
Arti dari Al-Muhyi Arti dari Al-Mumit Allah. Yeay, tepuk tangan. Yang sudah selesai kelompok mana? Oke, kelompoknya Daib. Kelompoknya Gisel? Belum selesai? Ya, sudah. Sekarang perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan. Yuk, dari kelompok Mbak Gisel, kelompok 1. Ya, kelompok 1 Mbak Gisel. Kalau mau semuanya maju boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Ya, mind mappingnya coba dijelaskan. Mind mappingnya bentuknya apa? Dijelaskan. Ya, termasuk Al-Mumit. Kemudian selanjutnya yang terakhir. Selanjutnya ini hikmahnya. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, coba. Ya. Ya, Allah akan mengampuni dosamu ketika kamu meminta maaf kepadanya dan tidak boleh mengulanginya lagi. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke, cukup. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2? Belum, kelompok 3? Ya, yang kelompok 3 dulu. Hikmahnya, coba dibacakan Mas Naufal. Oke, ada yang bertanya? Gimana penerapan Asmaul Husna Al-Bais ketika di sekolah? Gimana penerapannya? Ya, ya, sholat 5 waktu dan mengaji. Sudah cukup? Ada lagi pertanyaannya? Ya, boleh duduk. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, terima kasih kelompoknya Naufal. Kemudian dilanjutkan kelompoknya Mas Akang. Sudah enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya ditunjukkan ke teman-temannya mind mappingnya. Ya, sudah. Ya, alhamdulillah semuanya sudah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi mempresentasikan tentang apa? Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bais. Ya, Al-Muhyi adalah Allah Maha menghidupkan. Al-Mumit, ya Allah Maha menghidupkan, Allah itu juga Maha mematikan, dan Allah juga akan membangkitkan, yaitu Al-Bais. Ketiga Asmaul Husna itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Ya, memiliki berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ya, kita belajar Asmaul Husna itu kita diajak untuk meneladani agar bersikap adil, mandiri. Kemudian, ya intinya melakukan agar kita selalu melakukan kebaikan, dan itu harus anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya di sekolah aja, tapi ketika di rumah juga anak-anak harus harus meneladani Asmaul Husna. Ya, bukan hanya di sekolah aja, tapi ketika di rumah juga harus meneladani Asmaul Husna. Silakan anak-anak buka buku tulisnya. Kita ada kuis. Di kuis ini nanti anak-anak jawab benar atau salah dari apa yang Ibu tampilkan. Sudah disiapkan dulu buku tulisnya? Sudah? Oke. Soal pertama. Ya. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Benar atau salah?
Oke, benar. Soal yang kedua, selanjutnya yang kelima. Semangat belajar adalah salah satu contoh dari Ani. Salah, terima kasih. Ya, sudah selesai. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, selanjutnya besok kita akan belajar kembali melanjutkan materi kita di bab 3, yaitu tentang apa? Tentang apa? Menjadi anak yang soleh. Ya, ada menghargai orang lain, menghargai guru. Nah, itu nanti kita akan belajar terkait materi itu. Ya, apakah hari ini anak-anak senang? Senang sekali? Senang banget apa senang aja? Ya, alhamdulillah, berarti anak-anak memiliki semangat untuk belajar. Ya, harus semangat belajar. Oke. Kita sampai bertemu kembali. Kita sebelum menutup pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Dipimpin doa oleh Mas Kamil. Wa arina Amin. Oke, hati-hati di jalan, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.